terlebih dahulu supaya kegiatan yang kita lakukan itu dimudahkan, dilancarkan, dan kita semua kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat terkait mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk itu Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Nijar pimpin doa untuk doa mulai. yang nggak hadir hari ini siapa? Nopal, Marika, dan Patul. Ya, kenapa? Sakit? Oke. Semoga kita doakan ya, semoga sakitnya segera disembuhkan supaya besok Patul, Nopal, Akbar, dan Nopal Pradita bisa berangkat lagi ke sekolah mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Untuk yang berangkat itu sudah luar biasa ya. Oke, artinya kalian punya semangat, punya motivasi untuk belajar, untuk tumbuh dan berkembang. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Artinya di sini berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Mungkin bagi kalian terkait coding atau ini baru ya, karena kan sebelumnya di kelas 4 kalian tidak belajar tentang coding atau kecerdasan artifisial, singkatnya bahasa kerennya AI. Ya, di kelas 4, di kelas 5 kalian belajar tentang coding ini. Jadi coding di sini atau KA, kalian nanti dilatih untuk berpikir secara komputasional, berpikir secara sistematis, berpikir secara bagaimana komputer itu digunakan. Ya, di kelas 5. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional, definisi dan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Keempat poin ini itu termasuk ke dalam prinsip berpikir komputasional. Nanti kalian akan mencoba bagaimana berpikir secara dekomposisi, bagaimana berpikir secara pengenalan pola, bagaimana berpikir secara abstraksi, dan berpikir secara algoritma. Untuk kegiatan supaya lebih semangat, Bapak minta kita melakukan ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Bagi hafal? Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, diulang pakai suaranya yang keras bareng-bareng ya biar kita lebih menikmati. Oke, mulai. Tepuk semangat. Bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Oke. Di
Ini kalian lihat, ada beberapa gambar yang menunjukkan orang yang sedang makan, yang beribadah, mandi, bersepeda, pergi ke sekolah dan bangun tidur. Kira-kira kelima gambar ini merupakan aktivitas kegiatan yang kalian lakukan. Ya, ada yang bangunnya kurang dari jam 6. Nah, Ipan, bangun jam berapa Ipan? Jam 7. Oh, setengah 7. Berarti lebih ya. Ini kan yang kurang dari jam 6. Yang bangun jam 4? Jam 4 ada? Oke, Bima yang bangun jam 3. Ada? Jam setengah 5. Ada? Oke, kemenangan jam 5. Ya, bagus. Jam setengah 6. Nah, Lijar. Yang lainnya jam 6 lebih. Ya, bagus. Bangun 8. Itu berarti kalian punya disiplin yang tinggi ya. Ini merupakan urutan kebiasaan yang sering lakukan ketika kalian bangun tidur. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan mandi. Setelah mandi makan. Setelah mandi sholat subuh. Setelah sholat subuh kalian makan sarapan ya, supaya ketika ke sekolah berenergi. Nah, setelah makan kalian pergi ke sekolah ya, berangkat. Nah, setelah berangkat kalian belajar sampai jam 12, sholat zuhur, kemudian pulang ke rumah sampai kalian tidur. Itu dilakukan secara apa? Berurutan ya, berarti ya tidak hanya kalian bangun tidur kemudian langsung berangkat ke sekolah, tidak kan? Nah, kalau seperti itu berarti ada yang kalian lewati tahapannya, ya kan? Kegiatan yang seharusnya kamu lakukan ada yang terlewat. Tapi kalau ketika kamu bangun tidur kemudian mandi, sholat, sarapan, berangkat ke sekolah sampai kalian tidur kembali, itu berarti secara berurutan atau sistematis atau berpikir secara komputasional. Di sini berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk merencanakan liburan, memasak, mencari barang hilang, atau bahkan mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, ini semua sering kalian lakukan. Ya, sering kalian temui dengan kegiatan sehari-hari di rumah atau di sekolah. Contohnya ini, ketika berlibur, otomatis ada yang perlu kalian persiapkan. Mulai dari apa? Apa kalau kalian pengen liburan? Baju, celana, makanan apa yang harus dibawa? Apalagi? Penampilan? Oh, kendaraan. Ya, kendaraannya apa? Oke, apa lagi? Uang. Oke, ya uang untuk beli tiket, beli makanan atau beli oleh ketika di tempat wisata. Nah, di sini ketika kalian mau masak ada langkah-langkah, ada tahapannya ya, supaya makanan itu bisa dinikmati dengan enak, nikmat. Mengikuti langkah-langkah kecil dan terperinci, kemudian menyesuaikan takaran bahan sesuai selera. Yang terakhir, mengikuti prosedur masakan dalam resep untuk hasil yang optimal. Nah, di sini ada gambar chef ya. Chef itu apa? Koki yang tugasnya memasak. Ya, chef tidak hanya di restoran, tapi di rumah juga ada ya, Ibu Sinta. Nah, di sini ketika kalian mengikuti langkah-langkah lebih kecil dan rinci, kemudian bahan-bahan. Nah, ketika kalian pengen membuat sayur asam, bahan-bahannya apa aja? Daun sok, sayur asam, daun sok, apalagi? Jagung, kacang panjang,
Apa lagi? Boleh kasih brokoli. Apa lagi? Tomat. Kalau tomat kok ya? Apa? Asam. Nah, dari bahan-bahan yang tadi setelah kalian siapkan, langkah berikutnya apa? Setelah bahannya ada nih, bahannya sudah ada, apa? Nah, bahannya dicuci, dibersihkan, kemudian dimasak. Apa dipotong-potong dulu? Nah, ya dipotong-potong dulu kecil, kemudian masukkan ke dalam kuali ya atau panci yang kecil. Apa dulu nih? Sayuran dulu apa air dulu? Yang pertama air ya, air, kemudian sayurannya yang tadi kalian sudah potong-potong dimasukkan, terus masukkan bumbunya apa? Masako. Apa tadi bumbunya? Bumbunya apa? Mecin. Ya. Dimasukkan. Dimasukkan sampai apa? Ditunggu berapa menit? 5 menit sampai sayuran itu matang dan siap untuk disajikan. Taruhnya di mana nih? Di meja apa di kompor? Nah, taruhnya di kompor. Kalau di meja nanti tidak matang ya. Sampai sore pun pasti tetap ya, masih mentah. Jadi harus berurutan sesuai prosedur. Tidak kalian bahan-bahannya tepat, kemudian bumbunya tepat, waktu memasaknya tepat, tahapannya tepat, maka bisa menghasilkan makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang sehat. Nah, ini prinsip berpikir komputasional. Di sini ada tadi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Ya. Nah, kita coba mengetahui bagaimana berpikir secara decomposition atau dekomposisi pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Ya, artinya tadinya masalahnya gede nih. Gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikannya? Jadi masalah itu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, ya, misalkan kalian akan mengadakan pesta ulang tahun. Kira-kira apa nih yang perlu kita siapkan? Apa? Kue. Undangan, kue. Kemudian lilin. Apa? Undangan. Oke, tempat. Terus apa lagi? Hah? Hiasan. Ya, jadi pertama mungkin kalian harus menentukan tempatnya dulu nih, lokasinya di rumah, di tempat makan atau di restoran. Ya. Yang kedua, siapa saja yang ingin kita undang? Nah, teman, kerabat, ayah dan ibu, dan yang lainnya. Tamu undangannya siapa? Ya. Kemudian makanan. Ya, makanannya apa nih yang perlu kita siapkan untuk siapa? Makanannya untuk yang berulang tahun berikut tamu undangan. Ya, itu ada kue otomatis kan, kue kan yang ulang tahunnya. Nah, tamu undangannya dikasih apa nih? Snack atau minuman apa? Ya, itu disiapkan. Dan kemudian apa kegiatannya nih? Ya, permainan, barangkali ada permainan game yang ingin kita lakukan ketika pesta ulang tahun itu berlangsung. Nah, itu kan
bisa kita siapkan. Jadi nanti yang tadinya masalahnya gede, jadi masalah yang kecil, sederhana, dan bisa kita selesaikan ya dengan tepat, dengan efektif. Jadi seperti itu contoh dari dekomposisi. Nah, di sini terkait pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Ya. Di sini ada contohnya, Bapak ngasih game, nanti kalian boleh praktikkan kejar ke depannya. Iya. Itu sedikit gambaran terkait pengenalan pola. Cacing sepakat jawabannya. Kunci. Jawabannya kita lihat. Jawabannya kita lihat jawabannya pensil apa bulan atau apa yang lain. Kalian masukkan, nah kemudian ekornya dimakan. Nah, nggak kepikiran ya. Itu berarti kuncinya kalian berpikir secara nanti. Ya, berpikir algoritma berarti menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan jus semangka. Ya, jus. Oke, cobalah susun langkah membuat jus.
Nah, sekarang Bapak minta kalian berkelompok menuliskan langkah-langkahnya. Bapak bagikan. Kalian tulis. Saya tahu. Pertama. Tulis. Dia bikin langkah-langkahnya apa? Ya, satu apa? Yang kedua apa? Tiga apa? Sampai bisa jadi itu. Ya, silakan. Maka kasih waktu 10 menit. Ya, kasih nama. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya. Saya akan menjelaskan urutan membuat semangka. Satu, membeli buah semangka terlebih dahulu. Dua, membelah kulit semangka dan memisahkan semangkanya saja. Tiga, lalu kemudian semangka itu dipotong kecil-kecil. Empat, masukin uang, masukin semangka yang sudah dipotong kecil ke dalam blender. Lima, setelah itu semangka ke dalam air yang sudah diisi. Ya, oke, silakan tepuk tangan kelompok 2. Menulis bagaimana cara membuat grup dengan baik. Sekarang kelompok itu. Ya, silakan. Baik. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 7. Tadi kalian sudah menyampaikan perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 7 bagaimana proses pembuatan jus sesuai urutannya, dari urutan yang pertama, urutan yang kedua, urutan yang ketiga sampai urutan yang terakhir jus semangka siap dihidangkan atau siap untuk diminum. Artinya tadi Bapak dengar urutan-urutannya sudah betul tepat, artinya kalian sudah bisa bagaimana cara berpikir secara apa namanya, secara algoritma ya, kemudian tepat untuk menggambarkan suatu konsep berpikir yang dimiliki oleh manusia.
Ya, berpikir komputasional berarti berpikir seperti komputer, dilakukan bertahap, runtun, dan mengutamakan logikanya. Betul sekali. Ya. Nah, kita refleksi nih. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari? Apa hal baru yang kalian pelajari tentang materi yang tadi? Apa? Coding. Terus apa lagi? Apa dapat? Hah? Tidak? Apa yang tadi? Apa? Ada prinsip ya. Tadi kan berpikir, algoritma, kemudian abstraksi, kemudian pengenalan pola dan dekomposisi. Nah, yang nomor 2, bagian mana yang paling kalian sukai dari kegiatan yang tadi dilakukan? Main game, kata Nijar, main game tadi tentang pengenalan pola ya, mobilnya maju, apalagi? Merangkai, menyusun proses pembuatan jus semangka. Ya, yang terakhir yang ketiga, apa ada yang masih sulit? Boleh tepuk tangan yang dirasa sulit. Apa? Tidak? Tidak ada yang sulit? Jaira, ada yang sulit? Tidak ada. Oke, berarti semuanya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Artinya kalian bisa ya, kalian bisa mengikuti, bisa melakukan sesuai arahan materi yang barusan kalian pelajari. Ada pertanyaan? Ada question? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga Allah meridhoi kegiatan kita di hari ini. Bapak tutup kegiatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.